Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Saya mengajak saudara untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau sesaat lagi kami membaca akan firman-Mu dan merenungkannya, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 16 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ketika seseorang bersalah atau melakukan suatu kesalahan sehingga kemudian ia harus menanggung konsekuensi dari kesalahannya itu, lalu Allah tinggal diam? Apakah kemudian Allah bersikap seolah-olah mau mengatakan salahmu sendiri, sekarang tanggung akibatnya? Apakah demikian? Menurut keyakinan saya, tidak. Allah bukanlah Allah yang seperti itu. Allah adalah Allah yang maha murah, dan oleh karena itu kesetiaannya, kemurahan hatinya juga tidak terbatas, termasuk kepada orang-orang yang sudah melakukan kesalahan dan kemudian harus menanggung akibat dari kesalahannya itu. Allah tidak pernah tinggal diam. Bacaan kita pada hari ini adalah cuplikan dari kisah tentang Sarah dan Hagar. Hagar diambil istri oleh Abraham. Lalu kemudian ketika Hagar mengandung dan ternyata Sarah bekas nyonyanya atau juga istri tua dari Abraham tidak juga berhasil mengandung, maka Hagar kemudian mulai berubah sikapnya. Ia mulai angkuh, ia mulai sombong, ia mulai merendahkan Sarah. Hal ini menimbulkan murka di dalam hati Sarah. Dan atas seizin Abraham, kemudian Sarah mulai bertindak keras, menindas Hagar. Sampai Hagar kemudian tidak dapat tahan lagi dan melarikan diri dari nyonyanya itu, atau dari Abraham dan dari Sarah. Di dalam pelariannya ia berjumpa dengan malaikat. Dan sangat menarik kita perhatikan, karena apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Hagar, kalau di dalam bacaan kita tadi dikatakan, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau berada di bawah penindasan, atau biarkan engkau ditindas oleh nyonyamu. Itu terjemahan baru edisi yang pertama, sedangkan terjemahan baru edisi yang kedua mengatakan, biarlah engkau berada di bawah kekuasaan nyonyamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh malaikat ini, apakah itu berarti bahwa Tuhan memang menghendaki agar Hagar ditindas oleh Sarah, agar diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh Sarah? Begitu kejamkah Tuhan kepada Hagar? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memperhatikan kata-kata malaikat selanjutnya. Dan menurut saya itu sangat penting, karena itu akan menolong kita untuk memahami mengapa malaikat Tuhan menyuruh Hagar kembali kepada Sarah. Dikatakan pada ayat selanjutnya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sehingga tidak mungkin atau sulit sekali dihitung saking banyaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu maksud dari malaikat menyuruh Hagar kembali kepada Sarah. Bukan untuk ditindas, tetapi untuk mendapatkan perlindungan semasa Hagar mengandung anaknya sampai ia melahirkan.
supaya di dalam perlindungan Abraham dan kaumnya, Hagar dapat melahirkan dengan aman dan selamat. Tidak terbayangkan pada masa itu seorang perempuan muda pergi sendirian tanpa didampingi atau tidak berada dalam rombongan dengan keluarganya. Ketika Abraham keluar dari kaumnya, ia didukung, ia disertai oleh hamba-hambanya dan sebagainya. Itu pun suatu tindakan yang luar biasa berani. Ini sekarang Hagar sendirian, meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya. Ia pasti akan mengalami berbagai pengalaman atau perlakuan yang jauh lebih buruk, jauh lebih kejam daripada yang diperlakukan atau yang dilakukan oleh Sarah terhadap dirinya. Allah menghendaki supaya Hagar kembali kepada Sarah, bukan untuk ditindas, tetapi justru untuk mendapatkan perlindungan. Supaya dengan demikian Hagar dapat melahirkan anak dan keturunan Hagar akan menjadi sangat banyak, tidak mungkin dapat dihitung saking banyaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hagar memang melakukan sesuatu yang salah, yang fatal, merendahkan Sarah. Dan ia harus menanggung akibatnya, tetapi toh Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap peduli pada Hagar, dan Tuhan tetap akan melindungi dan menyertai Hagar. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga bisa melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan itu bisa saja berbuntut dengan berbagai hal, dengan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan kita. Setiap kita melakukan kesalahan, memang sangat mungkin akan menimbulkan konsekuensi bagi kehidupan kita. Tetapi percayalah, sekalipun kita harus menanggung konsekuensi-konsekuensi dari kesalahan kita, Allah tidak pernah tinggal diam. Jikalau saat ini barangkali pertolongan itu belum datang, diamnya Allah jangan diartikan sebagai ketidakpedulian Allah terhadap kita. Diamnya Allah sangat mungkin karena Ia punya rencana dan maksud yang lebih baik di waktu yang tepat, sehingga pada saatnya nanti kita juga akan merasakan perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan atas diri dan kehidupan kita. Yakinilah akan hal itu, sebab ketika kita meyakini bahwa sekalipun kita harus menanggung berbagai pergumulan akibat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan kita, Allah tidak pernah tinggal diam, maka kita pun akan dimampukan untuk menjalani semuanya itu dengan tabah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, karena firman-Mu sungguh melegakan kami, bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan kami, juga saat-saat kami bergumul akibat dari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah kami terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau punya rencana yang baik, sehingga dengan demikian kami juga dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan segala pergumulannya dengan penuh ketabahan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.